Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Dwi Maya Rahmawati. Yang kedua, Dea Wulan Arianti. Yang ketiga, Aris Setianti. Yang keempat, Vicky Dwi Haryanto. Yang kelima, Lintang Pratama Putra Andika. Dan yang terakhir, Muhammad Ilham Tri Hamdani. Materi yang pertama ya ada pengertian negara hukum. Negara hukum atau istilah lainnya the rule of law adalah negara yang setiap tindakannya berdasarkan pada aturan atau sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Jika ada seseorang yang tindakannya melanggar aturan tersebut, maka ia berhak mendapatkan hukuman karena dianggap melanggar hukum. Istilah negara hukum ini mulai berkembang sekitar abad ke-19. Menurut Plato, negara hukum adalah negara yang bercita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan, dan keadilan. Sedangkan menurut Aristoteles, negara hukum ialah negara yang berdiri berdasar hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Ciri-ciri negara hukum. Semua. Adanya sistem ketatanegaraan yang sistematis. Kedua, hukum sebagai patokan segala bidang. Dan ketiga, kekuasaan berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Keempat, menuntut pembagian kekuasaan. Kelima, kegiatan negara dikontrol oleh kekuasaan kehakiman efektif. Dan yang terakhir, adanya legalitas dalam arti hukum. Selanjutnya, makna Indonesia sebagai negara hukum. Bukti yuridis atas keberadaan negara hukum Indonesia dalam arti tersebut harus dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenang secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman sehingga tidak pernah usang. Progresif artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya, mencairkan kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran dan keadilan bagi setiap anggota masyarakat. Oke, selanjutnya jenis-jenis hak asasi manusia. 1. Ada hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi mencakup tentang kebebasan masuk dan mengikuti organisasi, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan. Kedua, ada hak asasi politik. Hak asasi ini mencakup tentang hak menjadi warga negara, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk masuk dan mendirikan partai politik.
Ketiga, ada hak asasi ekonomi. Hak ini mencakup tentang hak memiliki, mencari, dan mengumpulkan karyawan, kebebasan memilih pekerjaan, dan hak untuk menjual, membeli, dan menyewa. Terima kasih. Selanjutnya ada hak asasi hukum. Adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Ada hak sosial dan budaya. Hak sosial dan budaya adalah hak untuk mengembangkan dan berpartisipasi dalam kebudayaan. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta, dan hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan yang lain. Dan yang terakhir adalah hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu hak yang untuk mendapatkan peradilan dan pelindungan dalam penahanan, penangkapan, peradilan, penyitaan, atau penggeledahan. Contoh kasus, Munir Said Thalib adalah seorang aktivis hak asasi manusia atau yang biasa disebut HAM yang dibunuh dalam pesawat pada 7 September 2004. Munir diracun di udara dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Amsterdam. Meski sudah 18 tahun berlalu, tetapi kasus ini masih terus menyisakan tanda tanya sebab alasan mengapa Munir dibunuh dan siapa dalam pembunuhan belum terungkap. Baru-baru ini heboh di media sosial, hacker Bjorka membongkar identitas kotak pembunuhan aktivis HAM tersebut. Bjorka dan Munir pun menjadi trending topik di Twitter pada 11 September 2022. Trending topik ini berawal dari netizen yang menantang Bjorka mengungkap kasus pembunuh Munir. Bjorka lalu mengungkap identitas dalang pembunuh Munir dan melampirkan artikel terkait kasus tersebut. Bjorka menyebut dalang pembunuh Munir adalah Muhdi Purwopranjono. Usai Bjorka mengunggah data pribadi Muhdi Purwopranjono, tak sedikit netizen yang meragukan aksi Bjorka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.